Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Arni. Gimana Ya, kabarnya hari ini Bu Sarni? alhamdulillah baik Bu Nursina. Bu Sarni, boleh nggak saya meminta waktunya? Saya mau menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oke, baik, silakan Bu Nursina. Eh, apa yang Bu Nursina mau ceritakan? Santai saja Bu Nursina ya ceritanya, nggak apa-apa. Eh, Begini Bu Sarni, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya sebagian saja. Setiap kelas itu kira-kira sekitar 60% lah Bu Suharni. Oh gitu. Berarti 40%-nya tidak mengerjakan tugas gitu Bu Nursina ya? Iya. Jadi sekarang menurut Bu Nursina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Baik Bu Harni, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, eh, yang nanti tentang antusias murid-murid saya yang saya ajar. Saya ingin murid-murid saya itu bisa memahami materi pembelajaran dengan baik. Baik. Nah, sekarang menurut Bu Nursina, hal apa saja yang menyebabkan murid-murid Ibu kurang antusias saat mengikuti proses pembelajaran bersama Bu Nursina? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama, mungkin pembelajaran saya yang sepertinya sedikit membosankan, teruslah selalu monoton dan selalu dominan untuk berbicara. Kemudian bercerita di depan murid saya, dan yang kedua saya tidak memberi kesempatan pada murid saya untuk mendapatkan atau berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu Bu ya. Jadi Bu Nursina kadang-kadang kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat atau aktif berbicara. Jadi sekarang ini dominannya ke Ibu Nursina ya. Oke. Kira-kira menurut Bu Nursina nih, apa yang bisa membuat murid Ibu bisa antusias dalam pembelajaran yang Ibu ampu? Menurut saya secara pribadi sih, murid-murid ini pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak membosankan, dan tidak monoton mungkin. Kemudian nanti biar nanti, apalagi mungkin jam-jamnya saya kan jam-jam terakhir Bu Harni, kemungkinan besar nanti siswanya rata-rata ngantuk gitu. Iya deh. Sekarang menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut Maksud saya saya, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? baik-baik bagusan. Kalau menurut saya, pembelajaran ini harus berpusat pada murid. Kemudian murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game-games yang nanti biasanya supaya pembelajaran itu lebih menarik. Nah, selain itu saya juga harus meningkatkan keterampilan saya dalam menjelaskan materi pembelajaran.
keterampilan saya dalam mengelola kelas, kemudian keterampilan saya dalam menggunakan media-media pembelajaran. Itu Bu Sarni, menurut saya. Nah, tepat sekali Bu. Itu menurut saya ide yang sangat bagus gitu ya Bu ya, yang bisa Bu Nursina lakukan. Nah setelah itu Bu Nursina kira-kira mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apa sih sebenarnya penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita kasih tugas, lumrahnya harusnya mereka langsung mengerjakan tugasnya. Nah ini seperti yang Bu Nursina katakan tadi, dari seluruh kelas hanya sekitar 60% yang mengumpulkan tugas. Kira-kira apa penyebabnya Bu Nursina, menurut Bu Nursina? Baik Bu Syarif, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin. Nah kemudian isi banyak pertanyaan, kemudian memberikan sumber belajar yang beragam dan tidak mengasihkan gitu. Itu makanya mungkin siswa itu cenderung bosan, cenderung tidak semangat. Oke, kalau boleh tahu Bu Nursina, sumber belajar apa sih yang Bu Nursina berikan ketika Bu Nursina mengajar di kelas? Saya biasanya menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan, Bu Sarni. Gitu ya. Terus kalau selain buku ada nggak Bu Nursina yang Bu Nursina pakai untuk ini apa sih sumber belajar yang bisa dipakai saat Ibu mengajar? Yang saat ini sih saya pikir banyak Bu. Cuman mungkin kendalanya anak-anak, saya juga mungkin ya memang jarang informasikan ke siswa. Nah sumber belajar ini karena bikin seperti video YouTube atau tulisan ilmiah di internet itu lebih menarik biasanya sih. Bisa selain memakai buku pelajaran atau buku paket yang di perpustakaan seperti yang Bu Nursina bilang tadi, bisa melalui tontonan video pembelajaran yang bisa Bu Nursina download lewat internet. Itu juga bagus. Tulisan-tulisan ilmiah di internet juga bagus untuk mendukung Bu Nursina mengajar. Maksudnya sebagai sumber belajar lain selain buku-buku yang ada di perpustakaan. Baik, Bu Nursina, sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Baik, Bu Suharni. Yang pertama yang saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube. Nah, kemudian yang kedua saya memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat-bakat murid. Nah, nanti saya istilahnya nanti saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, kemudian tetap mereka memang mengerjakan tugas, misalnya menggunakan bentuk drama, bentuk-bentuk torso, karena saya kan ngajar biologi, jadi mungkin kalau melihat gambar-gambar yang menarik kemungkinan besar siswanya lebih antusias gitu. Jadi atau pembuatan laporan nanti kita menggunakan Canva. Ya kemungkinan itu sih bisa menarik siswa. Oke, bagus sekali rencananya Bu Nursina. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, dari rencana yang sudah Bu Nursina utarakan, insya Allah sih itu bisa diterapkan kayaknya. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Baik, Bu Sani, saya biasanya berkomitmen untuk selalu menyepakati rencana pembelajaran yang mengasihkan.
kemudian menggunakan banyak sumber pelajaran untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran dan menerima materi pembelajaran yang saya sampaikan. Saya juga akan memberikan materi belajar sesuai dengan minat siswa. Itu Bu Sardi. Baik, Bu Nursina. Insya Allah bagus sekali Bu ya. Dan saya sangat mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan apa yang Bu Nursina rencanakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Nursina ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Suharni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Suharni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.